Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, kasih seorang ibu kepada anak-anaknya memang tiada batas. Semenjak dari kandungan hingga merawat sampai dewasa, perjuangan seorang ibu tak akan pernah putus bagi keluarganya. Seperti inilah potret kehidupan seorang ibu yang menjinjing berjualan kue di tangannya. Sedangkan tangannya yang lain mendorong kursi roda anaknya yang disabilitas. Bukan karena untuk dikasihani, namun untuk anak semata wayangnya tidak dapat ia tinggal sendirian. Sementara ia harus berjualan mencari nafkah bagi mereka. Ia berjualan aneka kue dan gorengan, salah satunya kue mata roda. Di daerah Jawa Barat, kue ini lebih dikenal dengan nama kue Putri Noong. Dinamakan kue mata roda karena kue ini memiliki bentuk bulat dan terdapat pisang di tengahnya, sekilas menyerupai mata. Di wilayah Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Cabe, sehari-harinya Ibu Midah menjual kue dan gorengan buatannya dengan cara berkeliling, dengan ditemani anak perempuan satu-satunya bernama Humairoh. Saya jualan gorengan ya 25 tahun saya. Gak tahu tahunnya ya, lupa saya deh itu ya. Tahun berapa udah 25 tahun, saya baru umur 35 tahun tadian itu ya. Ibu Hamidah merupakan single parent yang tinggal berdua dengan anak perempuannya yang merupakan penyandang disabilitas. Humairoh tidak bisa berjalan normal maupun berkomunikasi dengan lancar, layaknya remaja wanita pada umumnya. Di sini dia awalnya umur 9 bulan dia jatuh dari roda-rodaan itu ya. Dibawa ke rumah sakit Cirendo itu jam 12 malam saya minta bantuan ke saudara saya waktu itu. Karena saya harus dirawat. Karena saya nggak punya biaya pada saat itu ya. Ibu Hamidah tidak bisa berjualan jauh. Dengan perlahan, Ibu Hamidah mendorong kursi roda sambil berjualan barang dagangannya. Panas terik matahari tidak menyurutkan semangat Ibu Hamidah untuk mencari nafkah. Sesekali, Ibu Hamidah beristirahat untuk sekedar mengelap keringat anaknya yang terlihat kepanasan. Memang tidak mudah, sahabat Hikmah, berjualan sambil mendorong kursi roda. Ada saja kesulitan maupun kendala yang dialami Ibu Hamidah ketika berjualan keliling. Kadang kendalanya dia rodanya suka suka lepas gitu ya. Kadang kehujanan, panas, suka kepanasan. Karena di situ kendalanya saya kalau berjualan gitu. Alhamdulillah, selama berjualan keliling, ada saja yang membeli kue buatan Ibu Hamidah. Banyak yang merasa iba dan bersimpati dengan perjuangan Ibu Hamidah. Terkadang ada pembeli yang berbaik hati dengan memberikan uang kepada Humairoh. Hal ini dilakukan untuk membantu Ibu Hamidah mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Emang gorengannya enak, apalagi banyak macam-macamnya kayak lontong, pastel. Terus biasanya ada sate-satean nih yang dari kayak cilok-cilok gitu. Ada bumbu kacangnya, itu saya suka sama sate-sateannya itu. Banyak yang simpati dengan perjuangan Ibu Hamidah. Walaupun ia tidak mempunyai suami, ia tetap berusaha untuk membahagiakan anaknya. Kalau Bu Mida ini kan memang dia seorang janda ya, anak satu dan anaknya kurang ada mental juga. Cuman dia memang semangat banget untuk jualannya untuk menafkahi anaknya satu ini. Mantan suami Ibu Hamidah yang harusnya menjadi pelindung dan pengayom malah kabur dari tanggung jawab. Sungguh tidak berperasaan. Dengan teganya, suaminya meninggalkan Ibu Hamidah dengan anaknya. Dengan alasan malu mempunyai anak penyandang disabilitas. Astagfirullah. Jadi pada saat itu dia pernah bilang, lihat fisik dia itu kalau diajak keluar suami saya malu. Tadiannya waktu dia masih kecil kan dia masih sering ke depan, dia masih ngesot waktu itu. Dia jalannya juga nggak jalan itu Pak, sudah sering ngesot. Tapi suami saya itu nggak mau katanya gitu. Ibu Hamidah tidak malu maupun berkecil hati dengan kondisi anaknya. Ia tetap bangga dan menyayangi anak perempuannya dengan sepenuh hati. Ibu Hamidah berperan menjadi ibu sekaligus kepala keluarga. Semua usaha yang dilakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ya memang saya udah bilang ke tetangga saya gitu, ke siapa tuh yang pas saya ngontrak. Kalau seandainya saya nggak ada umur gini-gini, kamu ada nomor kontak saya bilang gitu.
Bisa dimasukkan di panti jompo, saya bilang gitu dari pemerintah, Pak. Membuat kue mata roda terbilang mudah, sahabat hikmah. Adonan yang terbuat dari parutan singkong, kelapa, dan pewarna makanan ditaruh di daun pisang. Setelah itu, pisang yang sudah dikupas ditaruh di atas adonan. Sebelum dibungkus, tambah lagi adonannya sampai menutup pisangnya. Kalau sudah seperti lontong, baru dibungkus ya sahabat. Selanjutnya, tinggal proses pengukusan agar seluruh bagiannya matang. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam pengukusan. Terakhir, kue mata rodanya dipotong menjadi beberapa bagian. Sentuhan akhirnya, taburkan parutan kelapa di atasnya. Kue mata roda pun sudah jadi dan siap untuk dijual. Bu Hamidah hanya mengambil untung 300–500 rupiah tiap satu gorengan dan kue yang terjual. Sayup-sayup terdengar suara Ibu Hamidah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sesibuk apapun, ia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Ilahi. Sambil ditemani Humairoh di sisinya, sesekali Ibu Humairoh menyelipkan doa yang ia panjatkan untuk keselamatan dunia dan akhirat bagi mereka berdua. Saya memang walaupun saya nggak punya suami, tapi saya semasa sisa umur saya cuman untuk mengurusi dia sekarang. Sisa hidup saya ini gitu, untuk cari duit, untuk mengurusi dia gitu aja. Saya sekarang cuma kayak gitu, Pak. Kesulitan saya sulit, dia sebenarnya ngurus anak ini nggak mudah gitu ya. Doa orang tua merupakan salah satu doa yang mustajab dan tidak tertolak. Hal ini pernah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang yang disolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, kerja keras Ibu Hamidah mulai membuahkan hasil. Usaha kue dan gorengan yang digelutinya mulai banyak peminatnya. Ada saja yang membeli dan memesan kue dengan jumlah yang banyak untuk acara hajatan maupun pengajian di majelis taklim. Pernah saya sampai waktu Jumat yang lalu tuh sampai 300 biji. Dia acara pengajian malam Jumat. Karena dia udah ditanjain dia sama yang lain, tapi dia nggak maunya Pak, kata mertuanya udah sama pemeda aja, kasihan, mendingan sama dia gitu. Keuntungan yang didapat Ibu Humaidah dari berjualan kue mata roda tidaklah seberapa. Terkadang hanya cukup untuk bertahan hidup serta keperluan Humairoh anaknya. Namun Ibu Humaidah selalu berusaha untuk beramal dan sodakoh. Walau tidak dalam bentuk uang, namun kue-kue yang masih belum laku ini ia bagikan kepada yang lebih membutuhkan di sekitar rumahnya ketimbang disia-siakan. Masya Allah. Sungguh luar biasa, perjuangan seorang ibu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak heran ada istilah surga di telapak kaki ibu. Namun, itu bukan hanya kata mutiara semata, melainkan pesan dan riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya ia Muawiyah bin Jahimah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Iya." "Menetaplah dengannya, karena sungguh surga di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, atau Broni.